Novel 9 Sutra Matahari berlanjut lagi di part ke-380. Kali ini dengan judul Jangan Buang Waktuku. Selamat mendengarkan kisah novel ini. 9 Sutra Matahari 380. Edisi 3806 hingga 3810. Tuan Muda Ye, kami semua mengikuti perintah Anda, kata biarawati Tao Parubaya itu sambil tersenyum. Senior, Anda terlalu sopan. Mari kita pergi ke markas Camp Guardian dulu, kata Ye Tianfei. Kemudian, Ye Tianfei dan anak buahnya meninggalkan gugus dunia ini, berbaris menuju markas Camp Guardian dalam arak-arakan yang megah. Tuan, mereka akhirnya pergi. Lama kemudian, di dalam dunia kecil itu, seorang tetua inti sekte Ling Qiao, yang memastikan bahwa Ye Tianfei telah pergi, menghela napas lega. Tuan, karena pemuda Ye dan anak buahnya telah pergi, kami akan segera mengirim orang untuk menjaga kembali markas dan memulihkan ketertiban, kata sesepuh lain kepada sang guru. Tidak, mulai sekarang, kami, sekte Ling Qiao, akan tetap bersikap rendah hati dan mengembangkan tanah leluhur ini sebagai markas sejati kami. Sedangkan untuk kelompok dunia luar, kami hanya akan mengirim beberapa orang untuk menjaganya, menjadikannya kelompok dunia bebas, bukan lagi markas sekte Ling Qiao kami. Dengan kata lain, kekuatan lain akan diizinkan untuk berkembang di dalam kelompok dunia ini, dan sekte Ling Qiao kami hanya akan menjadi salah satunya. Hanya dengan cara ini, pemuda bernama Ye itu tidak akan menyadari keberadaan sekte Ling Qiao kami di masa depan. Pemimpin sekte Ling Qiao berpikir sejenak dan berbicara. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Mendengar kata-kata sang guru, para pemimpin sekte Ling Qiao lainnya tercengang. Mereka tahu sang guru khawatir Ye Tianfei akan kembali untuk menimbulkan masalah bagi sekte Ling Qiao di masa depan. Semuanya, lakukan apa yang diperintahkan pemimpin sekte. Kita semua pernah melihat kekuatan pemuda bermarga Ye itu sebelumnya, dan dia tampaknya pendendam. Kita, sekte Ling Qiao, pernah memprovokasi dia sebelumnya, dan siapa yang tahu apakah amarahnya sudah mereda. Jika dia terdorong untuk kembali dan membuat masalah lagi, kita pasti bukan tandingannya. Karena itu, kita, sekte Ling Qiao, harus tetap rendah hati dan berusaha untuk tidak menarik perhatiannya. Grandmaster sekte Ling Qiao menghela napas lalu berbicara. Para pemimpin sekte Ling Qiao lainnya tetap diam, menyadari bahwa pendekatan pemimpin sekte adalah yang tepat. Akibatnya, pada hari-hari berikutnya, sekte Ling Qiao menjadi kekuatan yang sangat tersembunyi, menyusutkan wilayahnya, dengan sebagian besar anggotanya tinggal di dunia kecil itu. Markas besar asli sekte Ling Qiao secara bertahap berkembang menjadi gugusan dunia tak bertuan yang dapat dimasuki dan ditinggalkan dengan bebas. Bahkan nama sekte Ling Qiao menjadi semakin jarang di kekosongan ini, seolah-olah telah lenyap. Saat ini, Ye Tianfei telah tiba di depan markas Guardian. Ini adalah gugusan dunia yang luas, mencakup banyak sekali dunia. Fraksi Guardian telah berkembang di Void ke-6 untuk waktu yang lama, dan markasnya telah lama menjadi gugusan dunia yang ramai dan makmur. Tuan Muda Ye, saya telah mengirim orang untuk memantau area ini dengan saksama selama beberapa waktu. Markas fraksi Guardian sangat sepi. Beberapa hari terakhir ini, Penatuaki dari pasukan aliansi melaporkan kepada Ye Tianfei. Sebagian besar petinggi fraksi Guardian telah gugur dalam pertempuran, dan mereka yang tersisa kemungkinan besar telah melarikan diri. Oleh karena itu, mereka yang tersisa di markas ini kemungkinan tidak penting. Kita bisa langsung masuk, kata Ye Tianfei, menatap gugusan dunia besar di hadapannya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Ye Tianfei melangkah maju, memimpin jalan menuju markas fraksi Guardian. Berhenti, ini wilayah fraksi Guardian, tidak seorang pun di luar wilayah Anda diizinkan masuk. Segera, beberapa tim patroli bergegas keluar, mencoba menghalangi jalan Ye Tianfei. Bang, bang, bang. Ye Tianfei melepaskan semburan energi halus, bagaikan angin musim gugur yang menyapu dedaunan gugur, seketika membuat semua tim patroli terpental. Ayo serang, tak seorang pun dari Camp Guardian boleh selamat, kata Ye Tianfei dengan tenang. Aku akan memimpin serangan. Huang Sang muncul, menunggangi kabut hantu yang mengerikan, melepaskan pasukan hantunya. Mereka berguling ke depan, langsung menyeret jiwa Guardian manapun dari lautan jiwa mereka dan mengumpulkan badan mereka. Pasukan hantu Huang Sang sudah sangat banyak,
dan beberapa di antaranya sangat kuat. Kemanapun mereka pergi, selalu ada hantu dan serigala yang melolong, melahap semua makhluk hidup. Ye Tianfei melangkah maju dengan tangan di belakang punggungnya, diikuti oleh sekelompok besar prajurit. Duar duar duar, tiba-tiba, formasi besar muncul di ruang di depan, satu demi satu, seperti payung yang memancarkan cahaya ilahi. Ye Tianfei mengeluarkan segenggam bendera formasi dan melemparkannya ke depan. Seketika, sejumlah besar formasi dikerahkan, berguling ke depan. Jurus ini disebut mematahkan formasi dengan formasi. Duar, duar duar, formasi yang dibentuk oleh Kam Guardian di depan terus-menerus hancur, tak mampu menghalangi laju Ye Tianfei. Tak lama kemudian, Ye Tianfei memasuki kelompok dunia ini. Semuanya berpencar, kata Ye Tianfei perlahan, sambil mengamati kelompok dunia di hadapannya. Ini markas fraksi Guardian, mereka pasti menyembunyikan banyak harta karun di dalamnya. Ayo kita cari mereka, kata ulat sutra naga bertanduk emas. Oke, ayo kita cari mereka, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Fraksi Guardian adalah negara adidaya terkuat di Void ke-6, dan bahkan, kekuatan terkaya di Void. Fakta ini telah lama diketahui di seluruh Void. Kemudian, Ye Tianfei, ulat sutra naga bertanduk emas, Huang Sang, dan beberapa orang lainnya mencari di seluruh gugus dunia ini. Tidak mungkin, apakah penjaga seburuk itu? Barang rampasan kecil ini bahkan tidak sebaik barang rampasan yang kukumpulkan di medan perang sebelumnya. Tak lama kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas merasa sangat kecewa, karena mereka hanya menemukan sedikit barang berharga di dalam gugus dunia ini. Setelah Kam penjaga dikalahkan, para pejabat tinggi yang menjaga markas sudah melarikan diri membawa harta karun ke sini. Bagaimana mungkin mereka tinggal di sini agar kita bisa mengambilnya? Kata Hun Lao sambil tersenyum. Tuan Muda Ye, para penjaga yang tersisa di gugus dunia ini sebagian besar adalah personel berpangkat rendah dan tidak penting. Aku yakin sisa-sisa Kam penjaga sudah melarikan diri. Tak lama kemudian, tetua berjubah perak dan biarawati Tao Parubaya itu menghampiri Ye Tianfei. Tetua berjubah perak itu berkata, seperti yang diharapkan, tinggalkan beberapa orang di sini untuk menjaga tempat ini. Mulai sekarang, Kam penjaga telah disingkirkan dari Void ke-6. Ye Tianfei mengangguk dan berbicara. Pada saat ini, ekspresi Ye Tianfei tiba-tiba berubah, dan ia menatap ke arah dunia yang jauh. Ayo kita pergi ke dunia itu dan melihat-lihat. Ye Tianfei bergerak, langsung tiba di pintu masuk dan melangkah masuk. Banyak anak buah Ye Tianfei sudah berpatroli di dunia ini. Mendarat di hutan purba yang luas, Ye Tianfei segera melihat sebuah istana yang diselimuti lapisan formasi. Namun, formasi-formasi ini tidak terlalu penting bagi Ye Tianfei, yang melewatinya dan memasuki istana. Seorang tetua berjubah perak, seorang biarawati Tao Parubaya, dan beberapa makhluk surgawi lainnya mengikutinya ke dalam istana. Anak muda bermarga Ye, kau di sini. Di tengah istana berdiri sebuah altar, dan di atasnya, Ye Tianfei melihat dua sosok yang familiar. Mereka adalah kepala penjara dan penyihir tua. Lebih jauh lagi, mereka adalah dua klon, meskipun mereka sangat lemah. Paling banter, kekuatan mereka hanya makhluk surgawi tingkat menengah, tidak signifikan dibandingkan dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini. Jadi mereka meninggalkan klon di markas ini. Kedua kutu kupret tua ini benar-benar licik. Hentikan mereka segera, mereka pasti membawa banyak barang berharga. Ulat sutra naga bertanduk emas berteriak ketika melihat kepala penjara dan penyihir tua itu. Kemudian, ia menerjang maju, melepaskan mistisisme spasialnya, menciptakan awan rune emas yang pekat, seperti segerombolan lebah emas, yang mengelilingi altar. Percuma saja, batasan spasialmu tidak akan memengaruhi altarku. Penyihir tua di altar mensibir. Nak, kita akan bertemu lagi di pegunungan dan sungai. Tunggu saja, kau akan membayar mahal atas perbuatanmu. Kata kepala penjara, menatap Ye Tianfei dengan gigi terkatup. Selain kepala penjara dan penyihir tua itu, sekitar selusin makhluk surgawi berdiri di altar. 10 makhluk surgawi ini adalah orang-orang kepercayaan mereka, yang telah tinggal di markas untuk menjaganya. Sekarang, kepala penjara dan klon penyihir tua itu bersiap untuk memimpin orang-orang kepercayaan ini melewati altar dan berteleportasi. Tuan Muda Ye, saya menggunakan senjata sihir magnetik misterius untuk menekan ruang di sini.
Bertindak cepat dan lihat apakah Anda bisa menghancurkan mereka. Tetua berjubah perak tiba-tiba berbicara telepati kepada Ye Tianfei. Baiklah, mari kita coba, jawab Ye Tianfei segera. Ia kemudian berbicara telepati kepada ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao, mendesak mereka untuk melakukan yang terbaik untuk menyegel ruang di dalam istana. Detik berikutnya, dengan suara dentuman, sebuah gunung perak meledak dari badan tetua berjubah perak, langsung mengembang dan memancarkan cahaya perak yang luas. Setiap sinar cahaya itu luar biasa berat. Setelah kemunculan gunung perak itu, seluruh bagian dalam istana tiba-tiba menjadi sangat berat, dan semua orang di dalamnya merasakan sensasi tercekik. Saat tetua berjubah perak memanggil gunung perak itu, sebuah kain bergambar ikan yin yang hitam putih terbang dari lengan seorang biarawati Tao Parubaya, terus mengembang. Ini adalah diagram Tao, dan sepasang ikan yin yang hitam putih berputar cepat, mengembang. Saat itu, Ye Tianfei telah menggenggam pedang panjang berwarna merah darah dengan kedua tangannya, dan dua mahkota dewa muncul bersamaan. Dengan suara dentuman, cahaya pedang berwarna merah darah yang menyilaukan langsung menebas, dan kecepatannya sangat tinggi. Pria tua berjubah perak, biarawati Tao Parubaya, dan Ye Tianfei menyerang secara bersamaan, dan ketiganya bekerja sama dengan sangat baik. Pada saat itu, ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao diam-diam telah menggunakan rahasia ruang angkasa yang mereka kuasai untuk menyegel ruang di istana, terutama altar. Ayo pergi, penyihir tua di altar langsung merasakannya. Ia tidak menyangka Ye Tianfei dan yang lainnya begitu bertekad. Dengan suara dentuman, ia langsung mengaktifkan altar, dan energi teleportasi yang kuat meledak, langsung membungkus semua orang di altar dan mulai berteleportasi. Dengan suara dentuman, sebilah pedang merah darah memancarkan energi yang semakin besar di dalam istana, menghantam altar di tengahnya. Serangan Ye Tianfei, yang dipenuhi energi dua mahkota dewa, sangat dahsyat, seketika membelah altar menjadi dua. Kemudian, pedang merah darah itu memancarkan energi ke seluruh istana. Duar, duar, duar. Kemudian, ledakan energi yang mengerikan meletus di seluruh istana, termasuk ruang di dalamnya. Satu serangan Ye Tianfei benar-benar menghancurkan ruang ini, menyebabkan keruntuhan besar dan jeritan yang tak henti-hentinya. Lebih dari separuh dewa yang berdiri di altar dan mencoba mengikuti penyihir tua dan kepala penjara hancur berkeping-keping, tetapi pada akhirnya, kepala penjara, penyihir tua, dan 2 atau 3 dewa lainnya berhasil berteleportasi melalui altar teleportasi. Akhirnya, kedua orang tua itu lolos. Energi jiwa Ye Tianfei merasakan istana yang hancur, tidak menemukan jejak kepala penjara maupun penyihir tua. Ia berbicara dengan rasa penyesalan. Meskipun mereka hanyalah 2 klon yang relatif lemah, jika Ye Tianfei bisa menghentikan mereka, ia akan memiliki kesempatan untuk melahap mereka dan mendapatkan ingatan mereka atau barang-barang lain yang mereka bawa. Hadiahnya pasti akan sangat berharga. Tuan Muda Ye, meskipun seranganmu sebelumnya tidak membunuh mereka, serangan itu jelas melukai kedua klon mereka. Serangan itu tidak hanya menghancurkan ruang di sini, tetapi niat pedang yang kuat pasti akan mengikuti jalur teleportasi. Tidak akan mudah bagi kedua klon itu untuk lolos tanpa cedera. Bahkan jika mereka berhasil lolos, mereka mungkin akan hancur. Kata tetua berjubah perak sambil tersenyum. Baguslah. Ye Tianfei merasa lega mendengar kata-kata tetua berjubah perak itu. Ye Tianfei tahu bahwa tetua berjubah perak itu mungkin tidak lebih kuat darinya, tetapi ia jelas lebih berpengalaman. Sayang sekali, kedua orang tua itu pasti memiliki banyak barang berharga, dan mereka lolos seperti ini. Kehilangan lagi. Ratap ulat sutra naga bertanduk emas. Ayo kita jelajahi tempat-tempat lain. Kurasa mungkin ada beberapa harta karun tersembunyi di dalam gugus dunia ini. Ulat sutra naga bertanduk emas berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan lenyap dalam sekejap. Tak lama kemudian, markas besar kamp penjaga dikosongkan sepenuhnya. Mulai sekarang, ini akan menjadi markas cabang pasukan aliansi. Kata Ye Tianfei, memanggil para perwira tinggi aliansi ke sisinya. Jangan khawatir, Tuan Muda Ye. Aku sudah mengatur sejumlah pasukan untuk tetap di sini menjaganya. Kata seorang tetua klan Iblis Bumi. Para senior, aku berencana untuk melenyapkan semua pasukan afiliasi kamp penjaga di kehampaan ini dalam kurun waktu mendatang. Kata Ye Tianfei, sambil menatap tetua berjubah perak dan biarawati Tao Parubaya. Baiklah, Tuan Muda Ye,
Ayo kita berpencar. Selain kepala penjara dan penyihir tua, tidak ada kekuatan atau individu kuat lain di kehampaan ini yang membutuhkan upaya gabungan kita. Tetua berjubah perak itu mengangguk. Kalau begitu aku akan merepotkan kalian berdua, kata Ye Tianfei. Kemudian, tetua berjubah perak dan biarawati Tao Parubaya masing-masing pergi bersama sekelompok orang untuk menghadapi pasukan afiliasi faksi pelindung. Faksi pelindung telah lama berada di Void ke-6 dan memiliki banyak pasukan afiliasi, meskipun kekuatan keseluruhan mereka relatif lemah. Yang terkuat di antaranya adalah Menara Sifang, Sekte Tianhai, Sekte Heixuan, dan kelompok Qiu Feng, tetapi mereka semua telah dimusnahkan oleh Ye Tianfei, sehingga pasukan yang tersisa menjadi tidak signifikan. Setelah memeriksa markas pelindung, Ye Tianfei juga pergi bersama sekelompok orang untuk menghadapi pasukan afiliasi faksi pelindung. Menghadapi tiga tokoh kuat, Ye Tianfei, tetua berjubah perak, dan biarawati Tao Parubaya, faksi pelindung tidak memberikan perlawanan, apalagi puluhan dewa surgawi di pihak Ye Tianfei. Selama hari-hari berikutnya, faksi-faksi tereliminasi satu demi satu di Void ke-6. Ye Tianfei tahu bahwa faksi-faksi afiliasi ini, mengikuti faksi pelindung, tidak diragukan lagi telah melakukan banyak kejahatan, banyak di antaranya berdarah. Oleh karena itu, Ye Tianfei tanpa ampun dan membasmi mereka sepenuhnya, tanpa meninggalkan masalah lebih lanjut. Tentu saja, bagi Ye Tianfei, pemberantasan bukan berarti membunuh sepenuhnya para pemimpin faksi-faksi yang berafiliasi ini, melainkan menundukkan mereka untuk menjadi avatarnya. Dengan cara ini, semua faksi yang berafiliasi ini akan jatuh di bawah kendali Ye Tianfei. Tetua berjubah perak dan biarawati Tao Parubaya mengikuti instruksi Ye Tianfei, menghindari mengeksekusi para pemimpin faksi-faksi ini. Sebaliknya, mereka menekan dan menyegel mereka, lalu mengirim mereka ke Ye Tianfei, yang kemudian akan menundukkan masing-masing faksi ini dan menjadikan mereka avatarnya. Oleh karena itu, meskipun seluruh Void tahu bahwa Ye Tianfei memimpin anak buahnya untuk menghadapi faksi-faksi yang berafiliasi dengan fraksi Guardian, setiap faksi tampak tidak terluka, tanpa pembantaian berdarah yang dibayangkan semua orang. Tuan Muda Ye sungguh penyayang. Pasukan yang berafiliasi dengan para penjaga telah mengikuti mereka selama bertahun-tahun, menindas dan melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Tangan mereka berlumuran darah orang-orang tak berdosa, dan kini Tuan Muda Ye telah mengampuni mereka. Menurut pendapatku, Tuan Muda Ye harus membasmi semua yang berafiliasi dengan para penjaga. Itu akan menjadi pembalasan bagi kami yang telah ditindas oleh para penjaga. Jangan berspekulasi tanpa memahami situasinya. Tuan Muda Ye telah memberikan jasa terbesar bagi Void kita dengan melenyapkan para penjaga. Bagaimana Tuan Muda Ye akan menjalankan urusannya berada di luar kendali kita? Di seluruh Void, orang-orang membicarakan masalah ini. Berita tentang kematian para penjaga menyebar dengan cepat ke seluruh Void, menyebabkan kegemparan total. Pasukan dan makhluk yang telah ditindas dan dianiaya oleh para penjaga bersorak, memuji kebaikan Ye Tianfei dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Dalam perkembangan masa lalu kaum penjaga, mereka telah membantai banyak kelompok dunia atau ras. Setelah mengetahui berita hancurnya kubu penjaga, makhluk-makhluk yang tersisa dari kelompok dunia atau ras yang dibantai itu menangis terseduh-seduh, berlutut di tempat, berteriak bahwa balas dendam mereka telah tercapai, dan menyebut Ye Tianfei sebagai dermawan agung mereka. Tiba-tiba, semua orang di Void ke-6 ramai membicarakan Ye Tianfei, namanya disebut-sebut berkali-kali. Di saat yang sama, berkat Ye Tianfei, pasukan aliansi menjadi pasukan yang paling banyak diawasi di Void ke-6. Pasukan aliansi kini berkeliaran bebas di Void ke-6, mengundang decak kagum kemanapun anggotanya pergi, bagaikan bulan yang dikelilingi bintang. Tuan Muda Ye, pasukan afiliasi fraksi penjaga di dalam Void ini hampir musnah. Namun, saya tahu bahwa sebagian kecil dari pasukan afiliasi ini telah meninggalkan Void ke-6 dan pindah ke Void lain. Kata seorang tetua berjubah perak, mendekati Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, misi kami adalah membantu Anda memerangi fraksi penjaga di dalam Void ini. Karena misi ini untuk sementara telah selesai, saya bermaksud untuk mundur. Jika Anda memiliki instruksi lebih lanjut, silakan kirimkan langsung kepada saya. Seorang biarawati Tao Parubaya muncul dari udara dan menyerahkan sebuah token kepada Ye Tianfei. Ini token saya. Tetua berjubah perak itu juga mengeluarkan sebuah token dan memberikannya kepada Ye Tianfei.
Terima kasih, para senior, atas bantuan kalian. Tanpa bantuan kalian, aku takkan mampu mengalahkan kubu Guardian sendirian. Ye Tianfei segera menerima kedua token itu. Tuan Muda Ye, kau bercanda. Kau adalah Raja Ilahi dengan 2 mahkota ilahi. Bahkan tanpa kami berdua, kau bisa mengatasinya. Kau sudah lebih kuat dari kami sekarang, kata biarawati Tao Parubaya itu. Namun, kemenangan kita saat ini hanya sementara. Kepala penjara dan wujud asli penyihir tua itu masih ada, dan mereka pasti akan kembali untuk membalas dendam. Terlebih lagi, markas sejati kubu Guardian adalah rumah bagi banyak ahli tingkat master. Meskipun kita telah memusnahkan cabang penjaga kekosongan ke-6, kita masih jauh dari benar-benar memusnahkan seluruh kubu. Jadi, sebaiknya jangan berpuas diri dan pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan selanjutnya. Biarawati Tao Parubaya itu melanjutkan. Senior, jangan khawatir. Aku mengerti semua ini. Perjuangan kita melawan kubu Guardian masih jauh dari selesai, ini baru permulaan. Ye Tianfei segera menanggapi kata-kata biarawati Tao Parubaya itu. Tuan Muda Ye, mulai sekarang, kita semua akan mundur ke kekosongan ke-6 ini untuk berkultivasi. Jika Anda memiliki perintah, silakan kirim pesan kepada kami kapan saja, kata tetua berjubah perak itu kepada Ye Tianfei. Kemudian, tetua berjubah perak dan biarawati Tao Parubaya itu berbalik dan pergi bersama anak buah mereka. Kau pantas mati, nak. Tunggu saja, suatu hari nanti, aku akan menghancurkan jiwamu. Sebuah kutukan yang menggeram bergema dari terowongan teleportasi spasial. Kepala penjara, penyihir tua, dan 2 atau 3 makhluk surgawi dari faksi penjaga dengan cepat bergerak maju melalui terowongan ini. Berlumuran luka dan kelelahan, kepala penjara dan penyihir tua itu tampak sangat menderita. Mereka meraung marah saat mereka berjalan melalui terowongan spasial. Sebelumnya di istana, serangan pedang Ye Tianfei hampir menghancurkan mereka. Untungnya, penyihir tua itu mengaktifkan altar di saat kritis, menggunakannya untuk menangkis pedang merah darah Ye Tianfei. Meskipun demikian, mereka masih terluka parah. Setelah mengiris altar dan seluruh istana hingga berkeping-keping, pedang merah itu bahkan mengejar mereka hingga ke terowongan teleportasi, terus memburu mereka, seolah-olah tak akan puas sampai menghabisi mereka. Pada akhirnya, kepala penjara dan penyihir tua itu menggunakan berbagai cara, menghabiskan sebagian besar tenaga dalam mereka sebelum akhirnya lolos dari pedang merah yang mengejar mereka hingga ke terowongan teleportasi. Mengingat kembali pengalaman mereka baru-baru ini, kepala penjara dan penyihir tua itu dipenuhi amarah. Kerugian yang ditimbulkan Ye Tianfei sungguh besar. Selama bertahun-tahun, mereka berdua telah mengendalikan faksi Guardian di dalam kekosongan ke-6, memegang kendali, dan memiliki kekuasaan penuh. Namun, pada akhirnya, mereka terpaksa melarikan diri dengan cara yang begitu memalukan oleh seorang junior. Kepala penjara, anak bernama Ye itu benar-benar iblis yang mengerikan. Saat pertama kali kudeteksi, dia hanya memiliki kekuatan Dewa Void, tapi sekarang dia punya kekuatan untuk menghancurkan Dewa Surgawi. Bakatnya sungguh luar biasa. Jika dia terus berkembang seperti ini, suatu hari nanti dia akan mengancam keselamatan seluruh faksi Guardian kita. Karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini untuk melenyapkan anak itu dan tidak membiarkannya terus berkembang. Setelah tenang, penyihir tua itu berkata kepada kepala penjara, "Memang, anak bernama Ye ini benar-benar iblis yang mengerikan. Kita tidak bisa membiarkannya terus berkembang. Wujud asliku akan menghadapinya secara pribadi ketika saatnya tiba." Kepala penjara mengangguk. Sementara itu, di Void ke-6. Mulai sekarang, semua bekas pos terdepan faksi Guardian, kelompok angin musim gugur, sekte misterius hitam, sekte Tianhai, menara Sifang, dan faksi-faksi besar lainnya akan menjadi subpangkalan pasukan aliansi kita. Ye Tianfei mengeluarkan perintah. Tak lama kemudian, semua bekas pos terdepan faksi-faksi besar tersebut diubah menjadi subpangkalan pasukan aliansi. Dewa-dewa virtual dan dewa-dewa sejati dari kekuatan-kekuatan besar tersebut, yang ditaklukkan oleh Ye Tianfei dan diubah menjadi klon, semuanya menjadi anggota pasukan aliansi, yang bertugas menjaga bekas pos terdepan mereka. Hal ini langsung mengubah pasukan aliansi menjadi negara adidaya terkuat di Void ke-6. Selama beberapa hari berikutnya, Ye Tianfei menjelajahi Void ke-6, berpindah dari satu gugus dunia ke gugus dunia lainnya. Setelah mencapai setiap gugus dunia,
Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya, mengamati seluruh gugus dengan saksama. Sepertinya Tuan Muda Ye telah tiba. Saat Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya yang kuat untuk mengamati gugus dunia, makhluk-makhluk kuat di setiap gugus muncul, gemetar ketakutan saat mereka bergegas menyambutnya. Penampilan dan aura jiwa Ye Tianfei telah menyebar ke seluruh kehampaan. Salam, Tuan Muda Ye. Seruan-seruan ini akan bergema dari satu gugus dunia pada satu waktu. Ye Tianfei, dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, tidak berkata apa-apa, mengangguk kepada makhluk-makhluk yang datang untuk memberi hormat, lalu berbalik dan menghilang. Baru setelah Ye Tianfei menghilang sekian lama, makhluk-makhluk kuat dari gugus dunia akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat kepala, menatap kepergiannya dengan takjub. Semua orang mengerti bahwa Ye Tianfei kini adalah sosok paling kuat dan berpengaruh di kekosongan ke-6. Dia memusnahkan sekte misterius hitam, Menara Sifang, sekte Tianhai, kelompok angin musim gugur, fraksi penjaga, dan bahkan sekte Lingqiao, meninggalkan mereka setengah hancur. Tak seorang pun di kekosongan ke-6 kita yang pernah mampu memusnahkan begitu banyak faksi kuat dalam satu serangan. Hanya dialah sosok yang benar-benar membuat zaman. Seorang pendeta Tao tua berambut abu-abu dan berbadan kurus mendesah pelan sambil menatap punggung Ye Tianfei. Sepertinya Aula Mahiyat Yin telah lolos dari kehampaan ini, kata Ye Tianfei lirih setelah menjelajahi sebagian besar gugus dunia di kekosongan ke-6, bahkan mungkin sebagian besarnya. Salah satu tujuan Ye Tianfei menjelajahi setiap gugus dunia adalah untuk menemukan keberadaan Aula Mahiyat Yin. Setelah pertempuran di markas sekte Lingqiao, tak ada jejak Aula Mahiyat Yin yang tersisa di kekosongan ke-6. Ye Tianfei tahu bahwa Aula Mahiyat Yin adalah kekuatan yang sangat rahasia, dan kekuatan sejatinya tak diragukan lagi jauh lebih besar daripada yang terlihat. Jika tidak dihancurkan, ia akan tetap menjadi bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, Ye Tianfei telah mengirim orang untuk mencari Aula Mahiyat Yin. Namun, Aula Mahiyat Yin tampaknya telah lenyap sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak. Kekuatan ini tidak hanya jahat, tetapi juga sangat licik. Mereka melarikan diri dari kehampaan ini begitu mereka melihat situasinya tidak menguntungkan. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Sayang sekali, jika kita bisa menemukan Aula Mahiyat Yin, aku akan mendapatkan banyak sumber daya kultivasi. Aku tidak menyangka mereka akan kabur secepat itu. Huang Sang mengungkapkan penyesalan yang mendalam. Aula Mahiyat Yin kemungkinan besar telah mengevakuasi kekosongan ke-6. Ayo kita lakukan ini. Untuk periode waktu berikutnya, aku akan terus mengirim orang untuk mencari keberadaan Aula Mahiyat Yin di kehampaan. Begitu ada kabar, kita akan segera menyelidikinya. Akhirnya, Ye Tianfei menghentikan pengejaran Aula Mahiyat Yin dan memerintahkan pasukan aliansi untuk mengirim sejumlah perwira tinggi untuk melacak Aula Mahiyat Yin di kehampaan ini. Pasukan aliansi kini menjadi negara adidaya terkuat di kekosongan ke-6. Mengikuti perintah pasukan aliansi, sebagian besar pasukan di seluruh kekosongan mulai membantu melacak Aula Mahiyat Yin. Tuan Muda Ye, sekte Lingqiao akhir-akhir ini kurang menonjol. Mereka bahkan meninggalkan markas asli mereka dan kini bersembunyi di dunia kecil rumah leluhur mereka. Anggota sekte Lingqiao jarang meninggalkan dunia kecil itu. Sepertinya mereka berniat bersembunyi untuk jangka panjang. Lapor Tetua Qi kepada Ye Tianfei. Jika mereka tidak memprovokasi pasukan aliansi kita bisa mengabaikan mereka. Jika kita tahu mereka mencoba memprovokasi kita, segera laporkan. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum dingin. Ye Tianfei tahu apa yang dipikirkan para pemimpin sekte Lingqiao. Mereka mungkin khawatir ia akan membuat masalah lagi, jadi mereka tidak menonjolkan diri dan tidak ingin menarik perhatian padanya. Sudah waktunya aku menerobos. Setelah berjalan di sekitar kekosongan ke-6, Ye Tianfei tiba-tiba merasa seolah-olah ia akan menerobos. Maka, ia kembali ke benua Xuan Huang dan memasuki ruang pelatihan rahasianya untuk memulai retretnya. Ye Tianfei pertama-tama melepaskan binatang berkepala 9 dan mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk dilahap oleh binatang berkepala 9 itu. Beberapa waktu lalu, Ye Tianfei menghabisi beberapa kekuatan besar sekaligus dan memanen sumber daya kultivasi yang sangat besar. Ditambah dengan sumber daya kultivasi yang telah dikumpulkan dan dihimpun Ye Tianfei sebelumnya, kini Ye Tianfei tak perlu khawatir kekurangan sumber daya kultivasi dalam waktu singkat. Terlebih lagi,
Sebagian besar sumber daya kultivasi yang Ye Tianfei berikan kepada binatang berkepala 9 adalah sumber daya kultivasi tingkat dewa, bahkan ada beberapa sumber daya kultivasi tingkat dewa utama. Sebelumnya di Laut Purba yang sunyi, sebagian besar cincin ruang angkasa yang diberikan Shen Daoyuan kepadanya adalah tingkat dewa utama. Binatang berkepala 9 ini seharusnya mampu melawan sebagian besar dewa, kan? Tanya Hun Lao sambil menatap binatang berkepala 9 itu. Kekuatan binatang berkepala 9 ini seharusnya mendekati kekuatan dewa sempurna. Ye Tianfei merasakan energi yang terpancar dari binatang berkepala 9 itu dan berspekulasi. Namun, Ye Tianfei tidak mengizinkan binatang berkepala 9 itu ikut serta dalam pertempuran selama periode ini. Kemudian Ye Tianfei mulai berlatih dalam diam. Di Menara Hantu, 20 tahun telah berlalu tanpa disadari. 20 tahun kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba keluar dari Menara Hantu. Langit sudah tertutup awan gelap dan guntur. Kesengsaraan guntur ilahiku akhirnya tiba. Ye Tianfei menatap awan bencana besar di langit dan berkata dengan lembut. Gemuruh. Tak lama kemudian, kilatan petir tebal turun dari langit seperti air terjun. Ye Tianfei berdiri di tengah gemuruh guntur tanpa menghindar, membiarkan kilatan petir tebal itu terus-menerus menyambar badannya. Dengan level garis keturunan asalmu saat ini, level guntur ini seharusnya tidak lagi membahayakan badanmu. Kata Hun Lao sambil tersenyum. Ya, bagiku, tingkat petir ini tidak berbahaya. Tapi aku tidak bisa berhenti di sini. Selanjutnya, aku akan mengumpulkan lebih banyak garis keturunan asal dari berbagai ras dan berusaha meningkatkan teknik penempaan badan jiwa segudang ke tingkat yang lebih tinggi. Jawab Ye Tianfei. Ye Tianfei sebelumnya telah mengolah garis keturunan asal dari lebih dari 3.000 ras yang berbeda, tetapi ini hanyalah tahap pertama dari teknik penempaan badan jiwa segudang. Bagi teknik ini hanyalah permulaan. Jika kau meningkatkan teknik penempaan badan jiwa segudang ke tingkat yang lebih tinggi, badanmu pasti akan menjadi luar biasa tangguh. Kata Hun Lao, teknik pemurnian badan ini memang kuat, dan menurut pengantar yang kuterima, aku mungkin orang pertama di dunia yang mempraktikkannya. Bahkan master yang menciptakan teknik ini belum mulai mempraktikkannya, jadi mungkin mereka tidak tahu kekuatan aslinya, dan hanya aku yang tahu. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Sementara itu, guntur terus turun dari langit. Ini adalah kesengsaraan guntur dari sebuah terobosan untuk menjadi dewa surgawi. Skala dan kekuatannya sungguh mengerikan, dan berlangsung lama. Ye Tianfei berdiri di tengah gemuruh guntur, menghabiskan 10 hari penuh untuk akhirnya menyelesaikan kesengsaraan guntur ini. Aku sekarang adalah dewa surgawi. Ye Tianfei mengepalkan tinjunya, merasakan energi ilahi di dalam dirinya, dan berbisik saat awan gelap di langit mulai menghilang. Meskipun Ye Tianfei sudah menjadi raja ilahi, peningkatan energi ilahi di dalam dirinya setelah terobosannya ke status dewa surgawi tidaklah signifikan, tetapi tetap saja merupakan kemajuan yang signifikan dalam ranah, membawa banyak manfaat bagi Ye Tianfei dalam segala aspek. Lebih lanjut, kemajuan ranah ini akan memungkinkan Ye Tianfei untuk lebih maju dalam kultivasinya. Setelah menjadi dewa surgawi, Ye Tianfei memancarkan aura yang bahkan lebih mendalam. Berjalan di kehampaan, ia merasakan perpaduan sempurna dengan ruang dan waktu di sekitarnya. Itu belum cukup. Aku perlu berkultivasi dengan tekun dan memahami lebih banyak hukum Dao Agung. Ye Tianfei merenung, lalu kembali ke Menara Hantu untuk melanjutkan latihannya. Kali ini, Ye Tianfei fokus pada kultivasi hukum Dao Agung. Tanpa disadarinya, 10 tahun pengasingan telah berlalu di Menara Hantu. 10 tahun kemudian, Ye Tianfei mengakhiri retretnya, keluar dari Menara Hantu, dan memasuki aula pertemuan pasukan aliansi. Para petinggi pasukan aliansi, yang tetap berada di markas, merasakan kehadiran Ye Tianfei dan segera bergegas. Tuan Muda Ye, Void ke-6 relatif damai akhir-akhir ini. Semua faksi, ras, dan kelompok dunia bersikap rendah hati. Pos-pos terdepan pasukan aliansi kami sekarang tersebar di seluruh Void, dan kami berkembang pesat. Saya juga telah mengirim mata-mata ke Void lain untuk mengumpulkan informasi. Penatuaki melangkah maju untuk melapor kepada Ye Tianfei. Penatuaki, Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ye Tianfei mengangguk. Penatuaki bertanggung jawab atas mata-mata pasukan aliansi, dan ia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Ia tahu bahwa setelah menenangkan Void ke-6,
Ye Tianfei pasti akan mulai memantau situasi di Void lain, jadi ia mengirim orang ke sana terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi. Sepertinya pasukan aliansi kita perlu mengembangkan beberapa dewa surgawi. Kirimkan perintah kepada semua dewa sejati tingkat tinggi dan dewa sejati sempurna kita untuk kembali ke markas dan memulai retret serta kultivasi mereka. Ye Tianfei berhenti sejenak sebelum berbicara. Mengikuti perintah Ye Tianfei, semua dewa sejati tingkat tinggi dan sempurna dari aliansi segera kembali ke markas. Di bawah arahan Ye Tianfei, mereka mulai mundur ke menara hantu untuk berkultivasi dan mencapai alam mereka. Ye Tianfei pertama-tama mempelajari keadaan spesifik para dewa sejati tingkat tinggi dan sempurna ini. Kemudian, memasuki menara hantu, ia mulai memurnikan ramuan khusus untuk mereka. Tak lama kemudian, sejumlah besar ramuan tambahan dikirimkan kepada para dewa sejati yang mencari alam mereka. Selain ramuan, Ye Tianfei juga memberi mereka banyak sumber daya kultivasi lainnya. Ia juga memilih sejumlah besar teknik kultivasi dan seni rahasia, menganugerahkannya kepada setiap dewa sejati berdasarkan karakteristik unik mereka. Ye Tianfei sebelumnya telah melahap jiwa banyak dewa sejati dari berbagai faksi utama, bahkan beberapa dewa surgawi, dan memperoleh beragam teknik kultivasi. Kini, Ye Tianfei tidak lagi menghargai teknik biasa, jadi ia hanya menghadiahkannya kepada para petinggi aliansi. Sekitar 3 bulan kemudian, benua Xuanhuang akhirnya menghadapi badai petir tingkat surgawi lainnya. Salah satu leluhur klan iblis bumi berdiri di bawah amukan guntur, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kemudian, leluhur tersebut mulai melawan guntur, dengan Ye Tianfei secara pribadi berdiri di sampingnya untuk mendukungnya. Setelah melewati serangkaian kesengsaraan guntur, leluhur klan iblis bumi akhirnya mencapai pencerahan dan menjadi dewa surgawi. Hahaha, klan iblis bumi kita akhirnya melahirkan dewa surgawi. Leluhur klan iblis bumi, dipenuhi kegembiraan, melayang ke udara dan terbang tepat di hadapan Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, alasan klan iblis bumi kita mencapai kekuatannya saat ini dan melahirkan dewa surgawi terutama karena dukungan dan bantuan Anda. Tanpa Anda, klan iblis bumi kita tidak akan bisa berkembang begitu pesat. Leluhur itu membungkuk hormat kepada Ye Tianfei dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Senior, tidak perlu formalitas. Pencapaian ini terutama karena fondasi yang kuat dan kultivasi Anda yang tekun. Yang saya lakukan hanyalah bantuan kecil. Jawab Ye Tianfei sambil tersenyum. Tuan Muda Ye, kami semua mengerti situasinya. Kebaikan Anda sungguh tak tergoyahkan. Mulai sekarang, klan iblis bumi kita akan selalu mengikuti Anda. Seru leluhur itu. Tak lama kemudian, benua Xuanhuang mengalami lebih banyak kesengsaraan guntur tingkat dewa surgawi. Baru-baru ini, para anggota tinggi tentara aliansi ini telah bertempur melawan Ye Tianfei dalam pertempuran demi pertempuran, mengumpulkan banyak pengalaman praktis. Lebih lanjut, Ye Tianfei secara konsisten membekali mereka dengan sejumlah besar ramuan khusus dan beragam sumber daya kultivasi yang melimpah, yang memungkinkan para anggota tinggi tentara aliansi ini terus-menerus mencapai terobosan di ranah mereka. Kira-kira setahun kemudian, 7 dewa langit baru muncul dari tentara aliansi. Ini menandai awal status sejati tentara aliansi sebagai kekuatan besar yang memiliki dewa langit. Di antara ketujuh dewa langit ini, 2 di antaranya adalah leluhur klan iblis bumi. Hahaha, klan iblis bumi kita sudah memiliki 2 dewa langit, dan lebih dari 150 dewa sejati. Ini tak terbayangkan sebelumnya. Bisa dibilang klan iblis bumi kita telah menjadi salah satu ras terkuat di Void. Seluruh klan iblis bumi dipenuhi kegembiraan, dan tawa terbahak-bahak dari 2 leluhur dewa langit klan iblis bumi menggema di seluruh benua Xuanhuang. Melapor kepada Tuan Muda Ye, pasukan aliansi kita baru-baru ini mendapatkan 7 dewa surgawi, 4 hingga 500 dewa sejati, dan beberapa ribu dewa Void. Kekuatan kita secara keseluruhan telah berkembang pesat. Lapor Penatuaki dengan penuh semangat kepada Ye Tianfei. Ini baru permulaan. Ye Tianfei mengangguk. Penatuaki, kau juga harus mengasingkan diri dan berlatih, dan lihat apakah kau bisa menerobos untuk menjadi dewa surgawi lebih cepat. Ye Tianfei merasakan aura Penatuaki dan berbicara. Penatuaki sudah menjadi dewa sejati sempurna, memiliki bakat luar biasa dan pengetahuan yang terakumulasi. Ambil sumber daya kultivasi ini dan mulailah mengasingkan diri sekarang. Ye Tianfei melambaikan tangannya, memberikan beberapa cincin ruang kepada Penatuaki. Terima kasih,
Tuan Muda Ye, saya akan segera mengasingkan diri dan berlatih. Penatuaki diliputi kegembiraan setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, dan segera menyimpan cincin ruang tersebut. Ia tahu bahwa karena Ye Tianfei percaya bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi dewa surgawi, itu berarti ia berada di ambang terobosan. Ye Tianfei telah mengatakan hal serupa kepada beberapa dewa surgawi yang baru lahir sebelum mereka berhasil menerobos. Ye Tianfei memindahkan Penatuaki ke menara hantu, memungkinkannya berlatih dalam pengasingan. Benar saja, tak lama kemudian, Penatuaki juga mengalami kesengsaraan gunturnya sendiri dan akhirnya berhasil mencapai tingkat dewa surgawi. Dengan demikian, aliansi mendapatkan dewa surgawi lainnya. Lebih lanjut, anggota tingkat tinggi pasukan aliansi lainnya yang belum mencapai keilahian surgawi terinspirasi dan mulai berkultivasi dengan tekun, mencurahkan sebagian besar waktu dan energi mereka untuk pengejaran ini. Melihat terobosan yang dicapai oleh para anggota tingkat tinggi, anggota biasa pasukan aliansi juga terinspirasi, dan gelombang kultivasi yang penuh dedikasi menyapu seluruh pasukan aliansi. Semua orang disibukkan dengan kultivasi dan terobosan, dan bahkan hal pertama yang mereka tanyakan saat bertemu satu sama lain adalah berapa lama mereka telah mengasingkan diri baru-baru ini dan apakah mereka telah mencapai terobosan. Dalam keadaan ini, kekuatan keseluruhan pasukan aliansi mulai meningkat secara stabil. Lebih lanjut, pasukan aliansi sekarang memiliki basis cabang di sebagian besar dunia Void ke-6, menjalankan berbagai bisnis dan menghasilkan sumber daya kultivasi dalam jumlah besar setiap hari. Hal ini menyebabkan perluasan pesat dalam ukuran dan kekuatan keseluruhan pasukan aliansi. Tak lama kemudian, mereka benar-benar menjadi negara adidaya terkuat di Void ke-6. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Saat Ye Tianfei menyaksikan kekuatan pasukan aliansi yang semakin besar, ia tetap diliputi rasa krisis. Ye Tianfei mengerti bahwa kedamaian dan kemajuan saat ini hanya sementara. Kepala penjara dan penyihir tua itu tidak akan menyerah pada kekalahan di Void ke-6 dan pasti akan kembali dalam waktu dekat. Dan kedatangan berikutnya mungkin adalah wujud asli mereka. Wujud asli kepala penjara dan penyihir tua itu tak diragukan lagi adalah dewa-dewa tertinggi. Menghadapi dua dewa tertinggi pada saat itu niscaya akan membuat situasi semakin genting. Rasa krisis Ye Tianfei semakin kuat. Wujud aslinya tetap mengasingkan diri di dalam menara hantu, mengirim klon-klonnya keluar bila diperlukan. Setelah baru-baru ini mencapai terobosan, Ye Tianfei berfokus pada aspek-aspek lain dari kultivasinya, termasuk energi jiwa, hukum Dao, energi mental, formasi, alkimia, dan teknik rahasia lainnya. Selama berkultivasi, Ye Tianfei mengerahkan banyak personel untuk mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya ini terutama terdiri dari 3 jenis material, garis keturunan primordial berbagai ras, material untuk pemurnian boneka, serta berbagai tanaman obat dan harta karun alam untuk alkimia. Tujuan pengumpulan garis keturunan primordial berbagai ras ini, tentu saja, untuk lebih lanjut mengembangkan teknik pembentukan badan jiwa segudang. Di saat yang sama, Ye Tianfei juga ingin memurnikan sejumlah boneka. Hampir 2/3 boneka yang telah dimurnikannya hancur dalam pertempuran sebelumnya. Boneka-boneka yang dimurnikan Ye Tianfei tidak hanya memiliki kekuatan tempur dewa virtual, tetapi juga memiliki badan yang luar biasa kuat. Memiliki boneka dalam jumlah besar di medan perang dapat melepaskan kekuatan tempur yang luar biasa. Dalam pertempuran sebelumnya di Sekte Lingqiao, justru karena Ye Tianfei telah melepaskan puluhan ribu boneka yang menyerbu di garis depan pasukan, ia telah secara signifikan mengurangi korban di antara pasukan aliansi. Mengenai bahan-bahan alkimia, meskipun Ye Tianfei saat ini memiliki beragam ramuan obat yang hampir tak terhitung jumlahnya, beberapa klonnya terus-menerus memurnikan ramuan di menara hantu, menghabiskan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, setiap kali ada kesempatan, Ye Tianfei akan terus mengisi berbagai bahan obat dan harta langka lainnya yang dibutuhkan untuk alkimia. Tak lama kemudian, bahan-bahan yang dibutuhkan Ye Tianfei untuk pemurnian boneka dan alkimia mulai terus dikirim ke markas dan diserahkan kepadanya. Sedangkan untuk mengumpulkan garis keturunan esensi dari berbagai ras, kesulitannya jauh lebih besar. Karena lebih dari 3.000 garis keturunan esensi yang sebelumnya digunakan Ye Tianfei sebagian besar umum, garis-garis tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk kultivasi.
Oleh karena itu, Ye Tianfei perlu mengumpulkan garis keturunan esensi yang berbeda dari 3000 sebelumnya, yang membuat tugasnya jauh lebih sulit. Ye Tianfei telah membuat daftar ras dari lebih dari 3000 garis keturunan esensi yang sebelumnya digunakannya, mengukirnya pada lempengan giok, dan menyerahkannya kepada anggota pasukan aliansi untuk diidentifikasi. Garis keturunan asal apapun yang tercantum dalam daftar ini tidak perlu lagi dikumpulkan. Melapor kepada Tuan Ye, sebuah dunia kecil telah ditemukan, yang dihuni oleh beberapa ras langka. Pasukan aliansi kami mencoba masuk dan mengumpulkan garis keturunan asal mereka, tetapi ditemukan dan diusir. Sejak itu, dunia kecil itu telah sepenuhnya ditutup. Kami telah mencoba berbagai cara tetapi tidak dapat masuk kembali. Penatuaki secara pribadi pergi ke sana, tetapi juga tidak dapat masuk kembali. Penatuaki secara khusus mengirim saya kembali untuk melaporkan hal ini kepada Tuan Ye. Ye Tianfei, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan, tiba-tiba menerima transmisi suara. Benarkah? Kalau begitu aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Setelah menerima transmisi suara, Ye Tianfei merenung dan keluar dari menara hantu. Kultivasinya telah stagnan untuk sementara waktu, dan ia memutuskan untuk keluar berjalan-jalan. Seorang pria parubaya sedang menunggu di luar. Begitu melihatnya, ia segera melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Pria parubaya ini adalah orang kepercayaan Penatuaki dan bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen untuk pasukan aliansi. Pimpin jalan, kita akan berangkat sekarang. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian, Ye Tianfei dan pria parubaya itu meninggalkan benua Xuanhuang. Ye Tianfei mengambil sebuah pesawat ruang angkasa dan segera menuju ke lokasi yang ditunjukkan pria parubaya itu, akhirnya tiba di sebuah gugusan dunia. Gugusan ini, yang umum di dalam kekosongan ke-6, adalah salah satu yang pernah dikunjungi Ye Tianfei sebelumnya. Pria parubaya itu membawa Ye Tianfei ke salah satu dunia ini dan mendarat di lautan luas. Tuan Muda Ye, dunia kecil itu berada di dasar lautan ini. Begitu Ye Tianfei mencapai permukaan, Penatuaki muncul dari air dan menyapanya. Ayo turun dan lihat. Ye Tianfei mengangguk, lalu ia dan Penatuaki memasuki air dan segera turun ke dasar laut. Memang ada pintu masuk ke dunia kecil di sana, kata Penatua Hun segera. Energi jiwa Ye Tianfei merasakan lokasi itu dan, seperti yang diduga, mendeteksi fluktuasi spasial. Dengan kultivasi spasialnya, ia dapat melihat sekilas bahwa ada pintu masuk ke dunia kecil. Terlebih lagi, lebih dari selusin dewa sejati dari pasukan aliansi sudah berada di lokasi itu. Ada fluktuasi formasi, kata Ye Tianfei lembut sambil mendekati pintu masuk dunia kecil itu. Salam, Tuan Ye. Sekitar selusin dewa sejati segera membungkuk hormat saat melihat Ye Tianfei. Tuan Ye, pintu masuk dan keluar dunia kecil ini diatur dengan formasi spasial yang sangat canggih. Saya telah mencoba berkali-kali untuk menembus formasi itu, tetapi belum berhasil. Tetuaki mengikuti Ye Tianfei dan berbicara. Bangsa kita pernah memasuki dunia kecil ini sebelumnya dan memastikan bahwa ada beberapa ras yang relatif langka di dalamnya. Namun, ketika bangsa kita memata-matai garis keturunan asli ras-ras tersebut, mereka ditemukan dan diusir. Kemudian pintu masuk dan keluar dunia kecil ini diblokir. Mungkin saja makhluk-makhluk di dunia kecil ini tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan dunia luar. Kata Tetuaki kepada Ye Tianfei. Biar ku coba. Ye Tianfei mengangguk, lalu melepaskan energi jiwanya, merasakan pintu masuk ke dunia kecil di depan. Sebelum Ye Tianfei sempat menghancurkan formasi, ulat sutra naga bertanduk emas muncul di sampingnya. Biar ku lakukan, dunia kecil takkan bisa menghentikanku. Kata ulat sutra naga bertanduk emas, lalu melangkah maju. Duar-duar, formasi muncul silih berganti, melepaskan semburan kekuatan mereka, menghantam ulat sutra naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas membentuk segel tangan, terus-menerus membentuk segel yang mendalam. Banyak rune emas terpancar dari segel-segel ini, menuju formasi di depan. Detik berikutnya, rune emas berubah menjadi belati, menebas formasi di depan. Suara nyaring bergema, dan celah-celah terpotong di formasi satu demi satu. Keren, Ye Tianfei. Tersenyum. Tentu saja keren, kata ulat sutra naga bertanduk emas penuh kemenangan, maju ke depan, melewati formasi demi formasi seolah memasuki ruang hampa.
Celah-celah di formasi-formasi ini tak lagi utuh, dan tak lagi mampu menghentikan seorang master seperti Ye Tianfei. Ye Tianfei mengikuti ulat sutra naga bertanduk emas, terus-menerus melewati formasi-formasi tersebut. Tetua Qi, bersama selusin dewa sejati dari pasukan aliansi, dengan hati-hati mengikuti Ye Tianfei. Tak lama kemudian, mereka telah melewati lapisan-lapisan formasi dan tiba di pintu masuk dunia kecil. "Ayo masuk," kata ulat sutra naga bertanduk emas, memimpin jalan. Ye Tianfei mengikutinya. Detik berikutnya, semua orang sudah berada di dalam dunia kecil. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa masuk? Di dalam dunia kecil, sekitar selusin makhluk yang menjaga pintu masuk tercengang dan tak percaya saat melihat Ye Tianfei dan kelompoknya tiba-tiba muncul. Mereka berdiam diri, bermeditasi, dan mengobrol, percaya bahwa dengan formasi canggih di luar, orang luar tak akan bisa masuk, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Oh tidak, orang luar masuk. Segera laporkan pada pemimpin klan. Sekitar selusin makhluk yang menjaga pintu masuk segera bereaksi dan meraung. Kemudian, dunia kecil ini mulai ramai. Sekelompok orang mulai bergegas menuju pintu masuk. "Beraninya kau masuk tanpa izin ke wilayah kami. Keluar dari sini segera." Sekitar selusin makhluk yang menjaga pintu masuk menatap Ye Tianfei dan rekan-rekannya dengan mata waspada. Seorang pria jangkung dan kekar di depan berteriak dengan tegas. Pria itu tampak seperti manusia, tetapi wajahnya dipenuhi loreng harimau. Loreng harimau yang tebal membentuk karakter raja yang samar dan menarik perhatian di wajahnya. Memang, mereka spesies yang sangat langka. Ye Tianfei mengamatainya dan mengangguk. "Kemarilah." Ye Tianfei melambaikan tangan padanya. "Apa yang kau inginkan, nak?" Pria itu tertegun. Sesaat kemudian, ia merasakan hisapan mengerikan menyelimutinya, dan badannya melayang tak terkendali ke udara, menyerbu Ye Tianfei seperti layang-layang. "Apa yang terjadi, nak? Apa kau yang bertanggung jawab? Lepaskan aku segera, atau kau akan menanggung akibatnya. Para pendeta dari beberapa klan besar di wilayah kami sedang dalam perjalanan, jadi sebaiknya kau bersikap baik." Pria kekar itu ketakutan. "Tuan Muda Ye, orang ini adalah Dewa Void Junior. Kekuatan dunia kecil ini pasti cukup kuat," kata Penatua Qi kepada Ye Tianfei di dekatnya. Di Void ke-6, kebanyakan dunia kecil relatif lemah karena lokasinya yang terpencil, kekurangan energi dan hukum, sehingga kekuatan keseluruhannya pun kurang. Dunia kecil yang bisa melahirkan dewa saja sudah cukup mengesankan. Fakta bahwa pria kekar ini, yang hanya menjaga pintu masuk, sebenarnya adalah Dewa Void menunjukkan kekuatan dunia kecil ini. Sesaat kemudian, pria kekar itu sudah berada di depan Ye Tianfei, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ia ditekan oleh energi Ye Tianfei, bahkan tak mampu menggerakkan satu jari pun. Ye Tianfei kini telah menjadi Raja Ilahi. Bahkan sedikit tekanan energi yang dilepaskannya pun terlalu berat untuk ditahan oleh Dewa Void manapun. Garis keturunan asal ras ini luar biasa, dan persis seperti yang kubutuhkan. Ye Tianfei merasakan garis keturunan asal pria kekar itu, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum. "Aku akan mengambil sebagian garis keturunan asalmu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu beberapa kesempatan untuk meningkatkan kekuatanmu dengan cepat," kata Ye Tianfei kepada pria kekar itu. "Nak, apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku segera." Pria kekar itu merasa ngeri mendengar kata-kata Ye Tianfei. Umumnya, mengekstrak garis keturunan asal akan menyebabkan kerusakan besar pada makhluk hidup. Banyak teknik kultivasi jahat di dunia ini mengharuskan ekstraksi garis keturunan asal makhluk hidup lain di tempat, memurnikan dan menyerapnya, atau langsung mentransplantasikannya, yang mengakibatkan adegan berdarah. Sebagai dewa virtual, pria kekar itu tentu saja memiliki beberapa pengalaman, jadi dia mengira Ye Tianfei akan secara paksa mengekstrak garis keturunan asalnya. "Jangan khawatir, itu tidak akan terlalu membahayakanmu," kata Ye Tianfei lembut. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dan mengarahkan jarinya ke dada pria kekar itu. "Nak, berhenti. Ketua, pendeta tinggi, datang dan selamatkan aku." Pria kekar itu begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan dia berteriak. "Beraninya kau, bocah nakal. Beraninya kau memasuki wilayahku dan melakukan kekejaman seperti itu. Berhenti sekarang." Raungan keras menggema dari kejauhan, seperti auman harimau di pegunungan, membungkam semua binatang buas.
Pendeta Agung, selamatkan aku. Bocah ini mencoba merebut darah esensiku. Mendengar raungan itu, pria kekar itu segera mencari penyelamatnya dan berteriak minta tolong. Duar, sesosok badan menjulang muncul di cakrawala yang jauh, berguling ke arah mereka. Di belakangnya, sekelompok besar pria mengikuti, juga berguling masuk. Ye Tianfei tidak memperhatikan. Jarinya menyentuh dada pria kekar itu, dan rune aneh beriak, meresap ke dalam badannya. Tak lama kemudian, tetesan darah muncul dari badan pria itu, melayang di depan Ye Tianfei. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, mengekstrak garis keturunan esensi orang lain akan sangat mudah. Tak lama kemudian, gumpalan darah yang padat melayang di depan Ye Tianfei, memancarkan kekuatan garis keturunan yang dahsyat. Pria kekar itu berasal dari ras yang relatif kuat, dan garis keturunan asalnya relatif maju. Lumayan, Ye Tianfei mengeluarkan botol giok dan menyimpan garis keturunan asalnya. Pria kekar itu kemudian menyadari bahwa ia bisa bergerak bebas. Ia segera mengerahkan seluruh tenaganya dan melangkah mundur, langsung menjauh dari Ye Tianfei. Ia sudah jauh dari Ye Tianfei sebelum ia berani berhenti dan menatap Ye Tianfei dengan tatapan marah. Syukurlah, orang ini tidak dengan paksa merampas semua garis keturunan asalku. Namun, ia tetap mengambil sebagiannya. Pria kekar itu merasakan garis keturunan asal di badannya, merasa marah sekaligus lega. Ini adalah kompensasiku. Jangan khawatir, kau tidak akan menderita kerugian apapun. Setelah Ye Tianfei menyimpan garis keturunan asal yang baru saja diperolehnya, ia melambaikan tangannya dan menunjukkan sebuah cincin ruang angkasa di depan pria kekar itu, sambil berkata dengan ringan. Ini, pria kekar itu menatap cincin ruang angkasa yang melayang di depannya, tertegun. Beraninya kau memasuki alam bulan kami. Pada saat itu, sesosok badan tinggi kekar turun dari langit, mendarat tak jauh dari sana. Sosok itu adalah seorang pria tua, berbadan seperti harimau. Meskipun separuh rambutnya telah memutih, energi dan darahnya masih kuat, otot-ototnya berkembang dengan baik, tatapannya tajam, dan ia memancarkan aura dominasi yang mengesankan. Yang paling mencolok, wajah pria tua itu dipenuhi garis-garis harimau, membentuk karakter raja yang khas. Pendeta Agung, akhirnya kau tiba. Bocah itu baru saja mencuri garis keturunan asalku. Pria kekar itu, saat melihat pria tua itu tiba, sangat gembira. Ia segera mencari pendukung dan menunjuk Ye Tianfei. Hehe, alam bulan kita selalu tertutup dari dunia luar. Siapa sangka hanya dengan membuka pintu masuk dan keluar akan menarik penyusup dari luar. Kalian para penyerbu, bersiaplah untuk dihukum. Tawa sinis menggema, lalu seorang pria parubaya dengan badan kurus dan sepasang tanduk kambing di dahinya tiba-tiba muncul, begitu cepat sehingga bahkan Ye Tianfei diam-diam terkejut. Ras langka lainnya, semangat Ye Tianfei kembali menyala saat melihat pria parubaya yang baru tiba. Keduanya adalah dewa sejati junior. Tak disangka ada dewa sejati di dunia sekecil ini. Seru Hun Lao takjub. Kehadiran dewa virtual di dunia sekecil ini saja sudah mencengangkan, tetapi sekarang bahkan ada dewa sejati. Pria tua yang baru tiba dan pria parubaya bertanduk kambing itu sama-sama dewa sejati junior. Saat itu, duar, dari langit yang jauh, sesosok menukik turun. Sosok itu tampak seperti manusia, namun memiliki sepasang sayap. Ia melayang di udara, berkelebat dan mendarat tak jauh darinya. Ia adalah seorang pria tua berjubah emas, tatapannya setajam elang, memikat. Hal yang paling mencolok darinya adalah sayap emas yang tumbuh di punggungnya. Pria tua berjubah emas ini juga seorang dewa sejati junior. Setelah lelaki tua belang harimau, lelaki parubaya bertanduk kambing, dan lelaki tua berjubah emas tiba, segerombolan pria dan kuda lainnya bergegas menghampiri mereka dari kejauhan. Sesaat kemudian, mereka mengepung Ye Tianfei dan kelompoknya. Ras langka lainnya, kenapa aku merasa ras ini sepertinya ada hubungannya dengan elang? Tanya ulat sutra naga bertanduk emas ragu-ragu, menatap tetua berjubah emas. Ya, dan garis keturunan asal ras ini cukup tinggi, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Menemukan 3 garis keturunan asal sekaligus, Ye Tianfei merasa cukup puas. Berapa banyak garis keturunan asal yang telah kau temukan di dunia kecil ini? Ye Tianfei berbalik dan bertanya. Pemimpin aliansi, sejak kita memasuki dunia kecil ini, kita telah menemukan total 4 garis keturunan asal yang berbeda.
Seorang dewa sejati junior melangkah maju. Oh, jadi ada satu lagi. Bagus sekali. Ye Tianfei tersenyum dan mengangguk. Kenapa kau menerobos formasi pelindung dunia kami dan menyerbu? Katakan yang sebenarnya, atau aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tanya tetua berjubah emas tegas, menatap tajam ke arah Ye Tianfei dan kelompoknya. Aku datang ke sini terutama untuk meminjam garis keturunan asal kalian. Namun, jika kalian bekerja sama, kalian tidak akan menderita kerugian apapun. Sekarang, serahkan garis keturunan asal kalian kepadaku. Ye Tianfei langsung berjalan menuju pria tua berjubah emas itu. Berdiri, beraninya kau bersikap tidak hormat kepada pendeta kepala klan kami. Kau sama sekali tidak tahu perbedaan antara tinggi dan rendah. Begitu Ye Tianfei selesai berbicara, sekelompok orang yang berkumpul di belakang tetua berjubah emas meledak marah, berteriak padanya. Pergi, tangkap semua penyerbu ini dulu, lalu interogasi mereka. Tetua berjubah emas, wajahnya terukir amarah saat melihat tindakan Ye Tianfei, melambaikan tangannya, dan berteriak dengan suara berat. Atas perintah tetua berjubah emas, puluhan orang bergegas maju dari belakangnya, senjata di tangan, siap menyerang. Orang-orang ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan tetua berjubah emas, masing-masing memiliki sepasang sayap emas, dan setiap gerakan mereka sangat cepat. Bang, bang, bang. Pikiran Ye Tianfei berkelebat, melepaskan aura kuat yang langsung membuat makhluk-makhluk itu melesat maju. Kemudian, Ye Tianfei mendekati tetua berjubah emas dan menatapnya dengan tenang. Aku hanya membutuhkan sedikit garis keturunan asalmu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu beberapa barang berharga. Seru Ye Tianfei, mengeluarkan sebuah cincin spasial dan meletakkannya di hadapan tetua berjubah emas. Wah, alam bulan kita bukan tempat di mana kau bisa bertindak sembrono. Wajah tetua berjubah emas itu menggelap. Ia mengulurkan telapak tangan kanannya bagai cakar elang dengan kecepatan luar biasa, langsung mencengkeram badan Ye Tianfei. Kecepatannya yang luar biasa menyebabkan telapak tangan itu bergesekan dengan udara, menciptakan suara gemeretak yang menusuk dan mengerikan. Dengan dentang, cakar kanan tetua berjubah emas itu menghantam dada Ye Tianfei, bergema seperti suara lonceng. Wajah tetua berjubah emas itu kemudian berubah drastis saat ia merasakan kekuatan yang tak berujung dan mengerikan melonjak ke arahnya bagai lautan luas, memaksanya mundur berulang kali. Ia mundur puluhan langkah sebelum akhirnya berdiri, terengah-engah. Bagaimana ini mungkin? Yang lain tercengang oleh pemandangan ini. Satu pukulan dari makhluk ilahi dapat memusnahkan langit dan bumi, namun makhluk ini, yang menyerang langsung makhluk berdarah daging, tidak terluka. Semuanya, anak ini cukup aneh. Kita hanya bisa menghadapinya jika kita bertindak bersama. Tetua berjubah emas berkata, menatap pria parubaya bertanduk kambing dan pria tua belang harimau. Ayo serang bersama, kita di alam sejati bulan tidak boleh membiarkan orang luar ini memamerkan kekuatan mereka. Tetua belang harimau melangkah maju. Pria parubaya bertanduk kambing juga melangkah maju, energinya melonjak keluar, auranya mencengangkan. Ketiganya adalah dewa sejati junior. Baiklah, jangan buang waktuku. Aku hanya membutuhkan garis keturunan asalmu. Aku tidak menyimpan dendam. Kata Ye Tianfei, tidak mau membuang waktu dengan mereka. Serang, kata tetua berjubah emas dengan suara berat. Saat berikutnya, sepasang sayap emas di belakang tetua berjubah emas mengepak bersama, seperti dua pedang surgawi emas, menebas Ye Tianfei secara bersamaan. Bersamaan dengan itu, telapak tangannya berubah menjadi cakar, bersiul dan mencakar Ye Tianfei. Garpu baja bermata tiga muncul di tangan pria parubaya bertanduk kambing itu, dan bayangan kambing dewa purba muncul di belakangnya, menyerang Ye Tianfei. Tetua bercorak harimau itu mengayunkan tinjunya dan menyerang Ye Tianfei. Seekor harimau raksasa, memancarkan aura purba dan barbar, muncul di belakangnya, dipenuhi dengan dominasi. Bersambung. Ditunggu part-part selanjutnya, tetap bersama dengan Suara Serak. Terima kasih.